السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua karunia dan kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat taufik untuk senantiasa dimudahkan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kita semua senantiasa berdoa, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita keistiqamahan di atas jalan-jalan ilmu dan amal-amal kebaikan sampai Allah wafatkan kita dari dunia yang fana ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiyur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk iltizam dan istiqamah di atas apa yang dituntunkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, di malam hari ini kita kembali memulai majelis kita dalam membahas sirah manusia termulia, Rasul termulia, yaitu sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mulai dari pembahasan kita di malam hari ini dan pembahasan-pembahasan di pekan-pekan berikutnya, ya, setelah kita libur cukup panjang, hampir 2 tahun,
karena pandemi. Maka insyaallah kita membahas ya kitab yang baru tapi masih berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab yang berjudul Fiqhu As-Sirah, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini sangat bagus ya untuk kita bahas berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi poin pertama yang kita bahas, ikhwani fillah, adalah seputar ahamiyatu dirasati as-siratin nabawiyah, urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya seorang muslim mempelajari sirah nabinya? Penulis berkata, siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam juz'un min hadzal din. Sirah Nabi yang mulia ya, itu bagian dari agama ini. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari dinul Islam, bagian dari agama Islam. Maka mempelajari sirah Nabi ya, itu berarti seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Islam. Yaqulullahu Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya, apa yang dia ucapkan tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ayat yang mulia ini sebesar-besar tazkiyah dari Rabbul Alamin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa. Ya. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Wa yaqulu ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr. Apa makna zikr di sini ya kawan? Al-Qur'anul Karim. Ya, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, yani Al-Qur'anul Karim, litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, maka di antara tugas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan kepada umat manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ya. Maka di antara kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an, bahwasannya as-sunnah merupakan mubayyinatun lil Qur'an. As-sunnah merupakan penjelas bagi Al-Qur'anul Karim. Karena di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata penulis, wal bayanu yakunu bil qaul wa bil fi'li wa bil iqrari 'ala al fi'li.
Ya. Dan bayannya Rasulullah, penjelasan Nabi ya terhadap Al-Qur'an itu bisa jadi dengan al-qaul, dengan ucapan beliau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bayan, memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'an dengan sabda-sabda beliau, dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an bil fi'li, dengan perbuatan beliau. Ya, dengan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil iqrari 'alal fi'li, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an dengan iqrar beliau atau dengan takrir beliau, dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau. Ya. Ini semua di antara bentuk bayan ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tatkala menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dengan apa? Dengan al-qaul, dengan ucapan. Yang kedua dengan al-fi'al, dengan perbuatan. Yang ketiga dengan iqrar atau takrir atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap ucapan atau perbuatan sahabat-sahabatnya. Wasiratun nabawiyyatu fiha at-tatbiqul 'amali lil Qur'anil Karim. Dan sirah Nabi, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan praktek nyata ya dari petunjuk Al-Qur'anul Karim. Tatbiq amali ya, praktek nyata dari petunjuk Al-Qur'anul Karim. Walidzalik, oleh karena itu, falidirasatiha ahammiyatun kabiratun. Oleh karenanya, mendirasahkan sirah Nabi, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki urgensi yang sangat besar. Ya, memiliki ahamiyah, urgensi yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang beriman. Yumkinu an nujmila abrazaha fi ma yali. Ya, mungkin kita ambil garis besar dari faidah-faidah yang bisa kita ambil tatkala kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urgensi yang pertama jemaah yang Allah muliakan, di antara urgensi mendirasahkan sirah Nabi, yang pertama, annallaha jalla sya'nuhu amarna fi tanzilihi bitadwini sirati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman di dalam Al-Qur'anul Karim untuk membukukan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadwinus sunnah. Ya, atau tadwin sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan untuk yakni membukukan, mengumpulkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi perintah untuk membukukan sirah Nabi, untuk membukukan sunnah-sunnah Nabi itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya para ulama mereka membukukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membukukan, mengumpulkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Di mana adanya perintah untuk membukukan sirah dan sunnah Rasulullah, di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Sungguh ya telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keteladanan yang baik. Ya. Telah ada di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Ya. Yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa wajhu istidlal dari ayat yang mulia ini? Ya. Di sini enggak ada perintah untuk mencatat sirah Nabi. Ya. Yani secara letterlek, secara harfiah tidak ada. Ya. Tapi para ulama mengambil istinbat hukum dari ayat yang mulia ini, bahwasanya ayat yang mulia ini mengisyaratkan ya untuk membukukan sunnah-sunnah dan juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sisi pendalilannya dari ayat di atas, kata penulis, wala yumkin ittikhadhuhu sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan yang baik illa bima'rifati siratihi wa hadyi. Tidak mungkin orang-orang beriman mampu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupannya, ya, kecuali dengan mempelajari sirahnya dan petunjuknya. Tidak mungkin kita mampu meneladani Rasulullah melainkan dengan kita mempelajari sirah Nabi dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmu bihadza wa dzak la yakunu illa bitadwini siratihi wa sunanihi wa hadyihi fi qawlihi wa fi'lihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam wa takhrijuha. Ya. Dan mengilmui, mengetahui sirah Nabi, mengetahui sunnah-sunnah Nabi, ya, tidak mungkin kita dapatkan melainkan tatkala sirah tersebut dibukukan, dikumpulkan. Ya. Tidak mungkin kita tahu sirah Nabi melainkan dengan wasilah apa? Dengan wasilah para ulama. Tatkala mereka membukukan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga terjagalah sirah tersebut sampai hari ini. Tidak mungkin kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi melainkan dengan wasilah para ulama yang mereka mengumpulkan dan mencatat sunnah-sunnah tersebut sehingga sampai kepada kita di hari ini. Iya. Maka ayat di atas meskipun tidak ada secara harfiah perintah untuk membukukan sirah dan sunnah Rasulullah, tapi para ulama mengambil istinbat bahwasanya dalam ayat tersebut ia terkandung isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membukukan, mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mampu dipelajari dan diamalkan bagi orang-orang beriman. Ya. Kemudian poin yang kedua, di antara urgensi mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, nadrusu sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annaha siratu a'zami rajulin arafathul bashariyah. Kita mempelajari sirah Nabi karena sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah teragung atau sirah manusia teragung. Perjalanan hidup manusia teragung
yang diketahui oleh umat manusia. Fahiya siratu sayyidi waladi Adam alaihi salam. Sirah Rasulullah adalah sirah penghulu semua anak Adam. Ya. Karena di hari kiamat semua manusia yakni dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpinnya anak Adam di hari kiamat nanti. Wala fakhr, dan bukan ini untuk menyombongkan diri, tapi itu mengabarkan tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rabbul Alamin menghendaki dengan hikmahnya bahwasannya manusia yang menjadi pemimpin ya dari seluruh umat manusia adalah sosok Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka mempelajari sirah Nabi berarti kita mempelajari sirah manusia teragung, manusia termulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini. Kemudian poin yang ketiga, di antara urgensi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, wa nadrusus sirata li ajli fahmi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ngaji sirah, belajar sirah Nabi? Alasan yang ketiga, kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Agar kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang baik dan benar. Idh kathirun minal ayat nazalat bisababi ahdathin waqa'at fis sirah. Ya, kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, maka banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu turun berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dialami di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da nuzuliha aidan kana imtithalur Rasul sallallahu alaihi wasallam limadmuni tilkal ayat bimathabati syarhin amaliyyin likaifiyatil istijabati lima warada fi tilkal ayat. Kemudian setelah ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka perbuatan Nabi atau amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mazmun ayat tersebut merupakan penjabaran amaliyah ya, merupakan penjabaran amaliyah bagaimana mempraktekkan ayat Al-Qur'anul Karim, bagaimana mempraktekkan ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan di dalam sunnah beliau itu merupakan praktek amaliyah ya terhadap Al-Qur'anul Karim. Fasiratu tubayyinul ayah min haitsu ma'rifatu sababi nuzuliha wa min haitsu ma'rifatu kaifiyatil istijabati limadmuniha. Maka di antara kedudukan sirah, di antara fungsi sirah Nabi adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang pertama dari sisi asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzul itu biasanya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi ataupun sahabat beliau. Maka semuanya ada dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita belajar sirah, maka kita akan belajar banyak ya sabab nuzul ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti tentang apa kisah haditsatul ifk.
Ya, kisah difitnahnya Ummul Mukminin berzina ya dengan salah seorang sahabi. Itu terjadi dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau peristiwa ya dihajarnya 3 orang sahabat yang meninggalkan perang Tabuk dengan tanpa uzur. Itu semua ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faidah yang kita dapatkan tatkala kita mempelajari sirah Nabi, ya, kita bisa mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, ya, sirah Nabi itu menjelaskan ayat Al-Qur'an min haitsu ma'rifatu kaifiyatil istijabati limadmuniha. Dari sisi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kandungan ayat tersebut. Ya, contoh jemaah yang Allah muliakan. Ya, contoh jemaah yang Allah muliakan. Yakni kita tahu perintah untuk salat. Ya, perintah untuk salat itu banyak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Namun kalau kita perhatikan bahwasannya perintah salat dalam Al-Qur'anul Karim itu sifatnya global, sifatnya mujmal. Ya, bukan terperinci. Dari mana kita tahu tata cara salat? Ya, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dari mana kita tahu? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada penjelasan secara terperinci ya tentang detail-detail kaifiyat salat, melainkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya tentang yakni manasikul hajj. Kita dapat ilmu tersebut dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi yang mulia mempraktekkan ya perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, dari mana kita tahu tata cara haji? Dari praktek hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 faedah yang bisa kita dapatkan ya berkaitan dengan ayat Al-Qur'anul Karim tatkala kita mempelajari sirah Nabi yang mulia. Yang pertama, kita tahu sabab nuzul ayat. Yang kedua, kita tahu bagaimana mempraktekkan ayat tersebut ya dalam kehidupan kita sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian yaqulu Abdul Hamid bin Badis rahimahullahu taala. Berkata Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullahu taala, wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqaf ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Memahami Al-Qur'anul Karim ya itu sangat tergantung dengan memahami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Ya, memahami Al-Qur'anul Karim sangat tergantung dengan pemahaman seseorang terhadap kehidupan Rasulullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiqhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqaf 'ala al-Qur'an. Dan mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat erat kaitannya dengan memahami Al-Qur'anul Karim. Jadi keduanya saling melazimi. Memahami ya sirah Nabi dan sunnah Nabi dan memahami Al-Qur'anul Karim adalah 2 hal yang tidak mungkin terpisahkan. Tidak mungkin kita paham Al-Qur'an dengan pemahaman yang baik dan benar melainkan tatkala kita memahami sirah Nabi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak mungkin kita memahami ya sirah dan sunnah Nabi dengan baik dan benar melainkan tatkala kita memahami kitabullah azza wajalla. Wa fiqhul Islam yatawaqqafu ala fiqhihima. Sedangkan memahami agama Islam, memahami dinul Islam itu tergantung sejauh mana pemahaman seseorang terhadap Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
urgensi yang keempat. Di antara urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, minal usulin lati yajib 'alal insani ma'rifatuha ma'rifatun 'abdi li nabiyhi ba'da ma'rifatihi li rabbih wa dinihi. Ya, di antara usul, di antara pokok agama yang wajib diketahui oleh seorang hamba adalah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berusaha mengetahui Rabb kita dan agama kita. Ya. Kita diwajibkan untuk mengenal Rabb kita. Kita diwajibkan untuk mengenal agama kita. Dan kita pun diwajibkan untuk mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga perkara ini, ikhwan, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul Islam, inilah tiga perkara yang akan ditanyakan oleh malaikat, ya, kepada setiap hamba. Ya, tatkala kita meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, ya, maka kita akan ditanya dengan tiga pertanyaan tersebut. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, ini tiga pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada kita semuanya. Maka di antara pokok agama adalah seorang mukmin mengenal atau yang mengetahui sosok nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatun nabi tatadammanu khamsata umur. Dan mengenal nabi, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup 5 perkara. Seorang mukmin berusaha mempelajari atau mengenal Nabi, mengilmui tentang Nabi, ya, mencakup 5 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban. Kita harus tahu nasab Nabi kita. Ya. Seorang mukmin harus mengetahui nasab nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa asyrafun nasi nasaban. Nabi yang mulia adalah orang yang paling mulia nasabnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia nasabnya. Karena memang tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya melainkan dari orang yang paling baik nasabnya, ya, yang paling tinggi nasabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik nasabnya. Yang kedua, ma'rifatu am wa makani wiladatihi wa muhajarihi. Di antara perkara yang masuk dalam ma'rifatun nabi, mengetahui nabi, adalah mengetahui kapan nabi dilahirkan. Tahun berapa nabi lahir, ya. Kemudian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini di antara perkara yang hendaknya kita ketahui tentang sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, ya, kapan Nabi dilahirkan, di mana dilahirkan, dan kemana beliau berhijrah. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyyah. Ya, seorang mukmin harus mengetahui kehidupan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kita harus tahu, ya, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana dakwah beliau. Ya, kita harus tahu. Wa hiya 23 sanah. Ya, dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul itu berlangsung selama 23 tahun lamanya. Kemudian
Poin yang keempat, di antara perkara yang masuk dalam kategori ma'rifatun nabi, mengenal nabi, adalah bimada kana nabiyyan wa rasulan. Dengan apa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Dengan apa Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, di antara perkara yang termasuk dalam ma'rifatun nabi adalah bimada ursila wa limada. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan untuk apa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ursila bi tauhidillah taala wa syari'atihi al-mutadamminati li fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan agama tauhid. Ya, dengan agama tauhid dan syariat. Ya, yang memiliki konsekuensi untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan agama tauhid dan dengan syariat Islam. Ya, yang mana inti dari dinul Islam tersebut adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ursila rahmatan lil alamin li ikhrajihim min dhulmati syirki wal kufri wal jahli ila nuril ilmi wal imani wat tauhid hatta yanalu bidzalika maghfiratallahi wa ridwanihi aw ridwanahu wa yanju min iqabihi wa sakhatihi. Kata penulis, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa diutus oleh Allah? Jawabannya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kesyirikan, kekufuran, kejahilan kepada cahaya ilmu, iman dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk mengeluarkan umat manusia dari gelapnya syirik, gelapnya kekufuran, gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu, cahaya iman dan cahaya tauhid, agar mereka semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka semua selamat dari hukuman dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul di akhir zaman. Ya, itu di antara hikmahnya. Karena Allah yang ingin memberikan rahmat kepada umat manusia, dengan wasilah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah mereka. Nah, wallahu a'lam. Baik, poin berikutnya tentang faidah-faidah yang bisa kita dapatkan tatkala kita mengetahui tentang sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita dapat? Tatkala kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita ma'rifatun nabi, mengenal nabi, apa faedah yang akan kita dapatkan? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu Isya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.